Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima. Wabil khusus umat iman Islam yang harus kita jaga dengan ketakwaan, dan sebaik-baik takwa adalah di atas ilmu, dan ilmu didapatkan di rumah di antara rumah-rumah Allah yang dibacakan di dalamnya Quran, dipelajari isinya, disampaikan juga sabda Nabi Muhammad SAW, dan itu yang sering kita dengar kalau setiap Jumat sebagai haqqatu qati, sebenar-benarnya takwa. Takwa yang benar di atas ilmu, ilmu yang benar di atas Quran dan Sunnah. Ketika panjenengan masih mau mencari ilmu seperti itu, maka Nabi mengatakan illa nazalat alaihimus sakinah, didapatkan ketenangan baik sebagai pribadi maupun keluarga. Tapi tidak sing ngaji Pak Etok yang sing tenang Pak Etok, bojone kali anake ora tenang. Makanya kadang itu ada jamaah itu pengajian itu sini mbah-mbah kabeh. Ya, akhirnya si tenang ya baik kok. Anaknya enggak tenang, soalnya enggak mau ngaji. Dan benar itu terjadi. Datang seorang bapak-bapak setelah saya pengajian ini keluar diuyak. Mas takok. Iya Pak, dapat. Kalau kurban saya enggak kurban boleh enggak? Ya nek enggak mampu ya boleh. Dan dia bertanya sambil rotok berbes gitu. Sebenarnya saya setiap tahun kurban, tapi tahun ini saya kena musibah. Anak saya kecelakaan iya, tapi bukan kecelakaan fisik dalam arti tabrakan atau apa, tidak. Anak saya terlibat judi online, akhirnya terlibat pinjaman online, akhirnya rumah saya keceput. Terus saya malu sama warga di situ, akhirnya saya pindah di sini dan ketemu dengan di masjid ini. Nah, kalau tidak pindah mau malu mas, soalnya saya di kampung itu saya ketua takmir. Coba dengan penggali. Artinya ketika anak tadi itu tidak didekatkan pada rumah di antara rumah-rumah Allah, maka akhirnya dia akan dekat dengan teman-teman yang tidak baik. Kebaikan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, illa nazalat alaihimus sakinah, akan Allah turunkan ketenangan. Dan kita dalam hari pagi ini saya membawakan tema keutamaan bulan Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik. Dzulhijjah mungkin kurbankan pun, tinggal hari-hari tasyriknya. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Bahasanya di sisi Allah itu jumlah bulan itu 12, dan di antara itu Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian di dalamnya ada 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. Nah, itu tidak bisa ditawar. 12 di 4-nya bulan haram. Nah, kemudian kalender Hijriah itu namun 30 tidak ada 30 siji 30 tidak ada, 28 tidak ada. Beda kalau Masehi ada 28, 29, 30, 31. Nah, sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat dalam penentuan hari raya di Indonesia khususnya, di negara tertentu kayak Arab Saudi, pemerintahnya wajib sama dengan pemerintah. Kalau kayak gitu perintahnya, kita warga negara harus ikut. Tapi di Indonesia pemerintah kita membebaskan. Nah, makanya yang utama tetap ikut pemerintah. Tapi kalau akhirnya misal dengan beda dengan pemerintah, maka bedanya harus cuma satu selisihnya. Jadi nek rasa iki sing sopo tadi. Artinya nek jangan nanti bedanya 2 dino 3 dino itu sudah salah, dan salahnya kaduan. Makanya nanti ada kelompok-kelompok seperti itu dan jenengan melu di situ, lebih baik keluar.
karena salahnya sudah kejauhan. Anda kan tahu biaya, aku di sini pemerintah aku telepon Gusti Allah gitu kan. Nah, itu salahnya dalam level orang mau bikin akidah juga gitu kan. Ya, ada yang di sini telung dino, petang dino. Nah, itu dulu pelajaran penting. Kemudian, nah bulan 4 itu apa aja? Nah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwasanya disebutkan minha arba'atul hurum, salah satu mutawaliyah, tiganya itu berurutan. Dzulqa'dah itu bulan kemarin, Dzulhijjah sekarang, wal Muharram bulan depan, wa Rajab, Mudhar dan Rajab nanti, yang terletak antara Jumada dan Sa'ban. Kebaikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Dzulhijjah itu selain satu bulannya itu bulan haram, ya, di antara hari-harinya itu ada 10 hari yang utama. Allah berfirman pada Quran surat Al-Fajr, wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watr, demi waktu fajar, demi malam yang 10, dan demi yang genap dan yang ganjil. Nah, layalin asr ini kita baca terjemahan dengan persepsi kita 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi dikonfirmasi oleh hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan innal asra asrul adha. Yang namanya 10 itu maksudnya 10 waktu kurban, berarti Dzulhijjah. Wal witro, dan yang namanya ganjil itu yaum Arafah berlewat. Wa syaf'a, yang genap yaumun nahar, kemarin kurban tanggal 10. Nih, jadi hadis ayat itu bermakna Dzulhijjah. Nah, keutamaan bulan Dzulhijjah secara umum, secara khusus di tanggal 10-nya itu, 10 pertama itu dikonfirmasi oleh Nabi SAW, ma min ayyamil al-amal sholih inna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil asr. Tidak ada amal yang lebih dicintai Allah melebihi 10 hari pertama ini. Nah, para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah apa juga indah? Qala, Nabi bersabda, walal jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah juga indah. Jihad fi sabilillah yang dimaksud jihad fi sabilillah di luar bulan haram. Kenapa? Karena zaman dulu bulan haram itu salah satu sebab penamaannya bulan haram selain maknanya bulan mulia, itu juga bulan diharamkan perang zaman dulu. Nah, saat ini perangnya sewayah-wayah, makanya nek perang hari ini kayak di Palestina, ya otomatis mereka yang mati syahid di bulan haram, insya Allah itu termasuk yang beramal mulia. Nah, Nabi mengecualikan illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwanya dan hartanya, falam yarji min dzalika bisyai, dan dia enggak pulang kecuali tinggal nama alias mati syahid di entek. Nah, tinggu jihad. Nah, orang yang seperti itu baru bisa mengungguli keutamaan ibadah di 10 amal yang pertama. Tapi ini bukan pun lewat. Nah, karena pun lewat, ya, nanti kita bahasnya cepat aja yang situ sampai di hari Tasyrik. Nah, keutamaan bulan Muharram yang bulan Dzulhijjah, yang pertama, Islam disempurnakan oleh Allah pada bulan Dzulhijjah. Jadi termasuk ayat yang menjadi akhir dari wahyu, walaupun enggak terakhir, nanti yang terakhir banget itu ayat tentang riba. Tapi termasuk bagian terakhir dan pernyataan dari Allah kalau Islam itu sudah sempurna. Dan begitu ini turun, itu para sahabat nangis karena sahabat-sahabat itu orang pintar senajan atau sekolah gitu. Jadi sudah membaca sinyalnya gitu. Allah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 3 ketika itu diturunkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan buat kalian agama kalian, aku juga sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah meridhoi Islam itu sebagai agama untuk kalian. Waktu ayat ini turun, sahabat itu banyak yang nangis. Kenapa? Lah nek risalahnya udah sempurna, berarti nabinya mendekati saatnya untuk pergi ngoten. Pun dicandai ngoten. Nek soal kapannya nggak tahu meninggalnya, tapi memang makin dekat, berarti kan saya wahyu meneng gitu loh. Walaupun setelah ayat ini ada wahyu lagi terkait dengan riba. Nah, orang-orang Yahudi pernah mendatangi Umar bin Khattab dan mengatakan, Yahudi itu kan senangnya titik-titik perayaan, oposisi dirayake gitu kan. Nah, maka dia mendatangi
Umar bin Khattab dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, ada satu ayat itu nek turun di kami orang Yahudi, itu akan kami janjikan hari raya yang paling besar. Umar bertanya, ayat apa itu? Orang Yahudi dalil niku, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madinah. Umar pun berkata, sungguh kami telah mengetahui di mana dan kapan ayat itu turun, dan ayat itu turun pada hari Jumat di Padang Arafah. Nah kemarin kan Idul Fitri Idul Adha Jumat, berarti Arafahnya Kamis dan Nah ini ayat ini tadi turun pada saat di Arafah hari Jumat dan saat haji wada, berarti haji terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan itu yang pertama ya. Keutamaan yang kedua, di dalam bulan Dzulhijjah itu ada puasa Arafah tanggal 9, di mana nanti Nabi pernah bersabda, Shaumul Asyura yukaffir sanah al-madiyah. Puasa tanggal 10 Muharram, tadi bulan suci-nya itu kan nama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Di Muharram ini, nah ini ada tanggal 10. Nabi mengatakan puasa tanggal 10 bulan Muharram itu diampuni dosa setahun yang lalu. Lah di Dzulhijjah karena spesial sekali, nah maka di situ ada puasa Arafah yukaffir sanatain, mengampuni 2 tahun, yaitu al-madiyah yang lalu wal mustaqbalah yang akan datang. Walaupun nanti sebagian ulama berpendapat yang diampuni dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu dosa yang tidak ada ancaman secara khusus. Tapi nek ada ancaman secara khusus, apa diancam laknat, diancam rokok, diancam adab, maka itu namanya dosa besar, wajib ditobati. Dan tobat ini tak gampang, tinggalnya dengan menyesal, tidak mengulangi, istighfar, memperbaiki diri, selesai. Jadi nanti ada kelompok Islam lagi, tobatnya ada surat pernyataan. Sing isine tak sebutkan tadi, saya menyatakan, saya menyesal, saya tidak akan mengulangi, saya berjanji akan berbuat amal sholih. Nah, ini sore nyumbang ning gonamu semene, tanda tangan di atas metre. Itu dikeke istate, dijawab wis diampuni. Persis kaya wong Nasrani. Itu namanya bid'ah mukaroh. Ngarang-ngarang dan sesat lagi gitu. Ada kelompoknya biasanya tulisannya LDI menurut dan cetong ada teko-teko opo. Nek sing ngenten sing melu memedal. Ya, kemudian keutamaan lagi nggih disebutkan bahwasanya bulan Dzulhijjah itu darah-darah hewan kurban ditumpahkan. Afdhalul haji al-ajju was-sajju. Sebaik-baik pelaksanaan haji adalah yang paling banyak di situ bertalbiyah dan yang paling banyak menyembelih hewan kurban. Kemudian juga di bulan Dzulhijjah ini berkumpullah kaum muslimin di seluruh dunia. Makanya istilah haji dan hajah itu sakjane muncul pas zaman Belanda. Ingin ngeri wong Indonesia yang sudah ketemu wong luar. Karena nanti mereka naik kumpul, nanti London itu kita naik kumpul itu mesti tukar pikiran. Oh ternyata London ini orang ngopeni kowe tapi jajah kowe. Orang mikir kayak kowe ning bodho kayak kowe ya tukar pikiran toh. Padahal dari zaman dulu itu numpak kapal 3 bulan sampai 6 bulan sampai sana dereng wayahe haji, otomatis mereka berinteraksi toh. Ada yang ngaji, ada yang dagang macam-macam. Tukar pikiran itu nggak harus di majelis ini, mungkin ngobrol gitu. Akhirnya begitu pulang kita dari haji itu, dan saya ngeri London. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah amalan-amalannya langsung aja nih dan hari yang tak baca. Amal-amalannya yang pertama zikir. Allah berfirman pada Quran surat Al-Hajj, liyasdadu mana fi alakum wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Jadi Dzulhijjah itu anak bulan yang baik ya, diminta untuk banyak-banyak berzikir. Nah, Nabi SAW bersabda, "Fa'aksaru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid."
perbanyaklah di hari-hari itu tahlil, takbir dan tahmid. Jadi dengan sambil kerja, zikir, wirid itu baik. Nah, kemudian puasa itu sunahnya 1 sampai 9, 10-nya enggak karena Idul Adha. Kan itu boleh lewat kabeh. Nah, kemudian tilawah. Nah, tilawah Quran. Jadi apa yang jenengan lakukan di 10 terakhir Ramadan jangan pindah ke 10 awal Dzulhijjah. Cuma bedanya di 10 akhir Ramadan jangan optimalkan malam hari sejak maghrib sampai subuh karena di situ ada Lailatul Qadar. Kalau di 10 awal Dzulhijjah jangan optimalkan siang karena di situ ada hari Arafah. Ning padha lewat. Kemudian sedekah, kemudian kurban, haji. Nah, saat ini hari Tasyrik. Apa itu hari Tasyrik? Tasyrik nanti off. Tasyrik niku kalau ada bahasa Syarakotis Syams, artinya matahari niku terbit jedul, Syarakotis Syams. Kemudian kalau dikasih tasdid Syaraqo syai' lisyams. Nah, Syaraqo itu artinya dipeme, dijemur. Nah, sehingga kalau secara maknawiyah hari Tasyrik itu hari panas-panasnya matahari. Makanya nanti ada sebagian ulama yang berpendapat hari Tasyrik itu disebut itu karena di situ kaum muslimin meme daging dijemur di dendeng atau tidur. Jadi disimpan bisa disimpan lama. Misalnya dengan di kulkas toh jarang toh meme daging. Nah, ten NTT itu anten kampung Pulau Kesependang ini. Niku dia setiap tahun berburu ikan paus. Wah, paus digiring, cedak kampung dia ditombak, terus digeret bareng-bareng, dipecel-pecel, didum satu kakak 3 kira-kira secukupnya gitu. Nah, nanti masing-masing kakak itu dibeseti terus dipembe, dibuat makan setahun. Nah, nanti setahun sekali nyari lagi ikan paus, NTT gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kedua ada juga yang berpendapat karena pada waktu itu hari Tasyrik itu ada kegiatan kurban yang dilakukan saat matahari sudah terbit. Nah, hari Tasyrik itu tanggal pinten 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Jangan sampai keliru, nanti bulan lain enggak. 11, 12, 13. Nah, kemarin kurban hari Jumat tanggal 10 berarti 11 Sabtu, 12 Ahad sak menika, 13 besok. Nah, keutamaan hari Tasyrik apa? Nabi bersabda, "A'dhamul ayyam indallah yaumun nahar summa yaumul qar." Hari yang paling besar di sisi Allah itu Idul Adha, kemudian hari Al-Qar. Al-Qar disebut sebagai hari Tasyrik sebagaimana perkataan Ibnu Huzaimah bahwasanya Abu Bakar mengatakan Yaumul Qar yakni yaumul tsani min yaumul nahr. Yang namanya hari Qar itu tanggal kedua dari hari kurban, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Nah, hari Tasyrik disebutkan dalam sabda Nabi SAW, Yaumu Arafah wa Yaumun Nahar wa Ayyamut Tasyrik iduna ahlul Islam. Hari Arafah tanggal 9, kemudian wa Yaumun Nahar hari menyembelih Idul Adha tanggal 10, wa Ayyamut Tasyrik dan hari Tasyrik 11, 12, 13 iduna ahlul Islam. Itu hari raya kita. Kita kan tahunnya hari raya kita itu Jumat, terus Idul Fitri, Idul Adha, udah loh. Nah, berdasarkan hadis ini, niku ada tambahannya sebelum Idul Adha, niku hari Arafah, dan itu Idul Adha, terus hari Tasyrik. Berarti Jumat, terus Idul Fitri, hari Arafah, terus Idul Adha, hari Tasyrik 1, 2, 3, dan 7. Nah, wahia ayyamu aklin wa syurbin, dan hari Tasyrik dan hari raya tadi selain Jumat ya, maka itu hari di mana kita makan dan minum. Jadi hari raya dalam Islam itu mboten terus nyewa son goreng kan mboten. Jadi cukup makan dan minum wis ngono wae gitu kan. Jadi ora sing aneh-aneh gitu kan. Ngono yo temboknya pecah, kocone pecah enggak apa-apa. Bahkan rumah saya ambruk juga enggak apa-apa. Yo pokok men gitu. Aku ya wegah lah. Lumayan ambruk kok entuk-entuk wae. Nah, sehingga nggih dilarang berpuasa di hari Tasyrik. Dan nanti ada ulama yang berpendapat ini enggak bolehnya cuma buat yang haji. Tidak. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan innama nuhiya an siyami yaum ayyami tasyrik li annaha
a'yadul lil muslimin ma'a yaumin nahar fala tusamu bimina wala ghairiha inda jumhurul ulama. Jadi beliau berpendapat larangan tidak boleh puasa pada hari tasyrik itu untuk semua kaum muslimin, apakah yang sedang ada di Mina sana melakukan ritual haji atau di daerah lain, dan ini pendapat mayoritas ulama. Sehingga seorang muslim dalam hal menunjukkan eksistensi keislamannya, dia selain punya iman di dalam hatinya, juga harus diucapkan dengan lisannya dan diamalkan dengan perbuatannya. Itu yang disebut dengan takwa, dan itu disebut dengan sempurni keimanan itu seperti itu. Jadi antara di hati, mulut dan perbuatan sama. Namun kata sebagian orang, aku Islam itu, sholat orang itu pertanyaan Islam sing piye jane. Nah, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam salah satu kitab Ahu wal I'tiqadiyah wa Sufiyah disebutkan wa na'taqidu annal iman qaulun bil lisan wa ma'rifatun bil janan wa amalun bil arkan. Yang kami pahami, yang kami yakini bahasanya iman itu rangkaian dari ucapan, kemudian amal, dan juga apa yang diyakini di dalam hati. Dan dia naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Sehingga orang beriman harus menaikkan iman dengan amal solih. Nah, amal solih di hari tasyrik apa? Memperbanyak zikir. Allah berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Sebutlah nama Allah pada hari-hari yang terbilang, ma'dudat dari hari khusus. Di sini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya sebagai hari tasyrik. Kemudian ayat yang lain, Al-Hajj ayat 28, yas'adu mana fi alahu wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Agar mereka menyaksikan banyak manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah dan beberapa hari yang telah ditentukan, yaitu tadi tafsirnya hari tasyrik. Nah, makanya Nabi dalam sabdanya mengatakan pada hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad dan Abu Dawud dan An-Nasai, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa surbin wa dzikrillah. Hari tasyrik itu hari makan, minum, dan mengingat Allah. Nah, bentuk-bentuk zikir yang pertama ada takbir muqayyad, takbir tertentu. Kapan? Bar sholat lam. Jadi seorang imam dalam konteks hari Idul Adha, hari tasyrik 11, 12, 13, setelah salam dia sebutkan istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam meminta salam, selesai itu takbiran. Takbir bareng-bareng kali jamaah. Yang betul kita dengan praktekkan ketika imam mengucap dengan langsung ngetuki. Nah, yang kurang betul ini tidak usah nyalahke juga, kurang betul itu imam mimpin semburi neroke, nah, itu kurang sesuai dengan sunnah. Walaupun ya sudahlah, itu masih lebih baik timbang orang, jadi nggak usah nyalahke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bentuk takbir Imam Ahmad ibn Hanbal dan Abu Hanifah takbirnya Allah Akbarnya 2 kali, kayak yang tak contohkan tadi. Tapi dalam madhab Syafi'iyah dan Malikiyah takbirnya Allah Akbarnya 3 kali. Niku nggih ora usah digawe rame. Jadi nek anggar sik nyebut 2 atau 3 itu memang khilafiyah, enggak apa-apa. Enggak enten kok zaman cilik itu rame karo kancane bareng ngoten iki. Nah, praktek orang-orang terdahulu Umar bin Khattab disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi yang disahihkan oleh Syalbani, annahu kana yukabbiru min sholatil ghadati yaum Arafah ila sholatil dhuhri min akhir ayyamit tasyrik. Maksudnya beliau bertakbir seperti itu pada setiap sholat sejak tanggal 9 bahkan 9 berarti kan masih Arafah tuh. Nah, tapi bukan lumrah dengan kita nggak apa-apa. Nah, itu diteruskan sampai tanggal 13 niku, terakhirnya berarti naik pas ke masjid niku berarti pas asar. Lah kok ora tekan maghrib Mas, maghrib pun ganti dino nek dalam Hijriah. Ngoten nggih, nek Hijriah niku ganti dinone maghrib. Ngoten dadi nek pengen asar takbiran tekan maghrib nggih monggo, tapi menjelang maghrib kurang sak menit leren. Nah, pas donge maghrib niku hitungane pun ganti dino. Dan nanti ada riwayat Ali bin Abi Thalib juga melakukan, Ibnu Abbas juga melakukan, Ibnu Mas'ud juga melakukan. Nah, buat yang haji
itu bisa dilakukan juga di sana. Kemudian ada lagi yang kedua takbir tadi mukoyat, yang kedua takbir mutlak. Mutlak niku bebas. Bebas niku pripun? Boten kedah teng masjid, jenengan kalau meme namun niku kain digelar takbiran. Kudu bengok-bengok boten kedah. Jadi kalau meme Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ora kudu bengok-bengok, bengok-bengok suara entek. Nah, terus mungkin jenengan kali nyepeda takbiran, kalau macul takbiran, entuk. Lah apa yang contoh enten Ibnu Umar itu kan pasar takbiran gitu. Tapi nggih mboten terus kabeh, akhirnya mungkin sebagian mengikuti sebagian enggak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir berikutnya adalah menyembelih. Nabi SAW bersabda, "Kullu ayyami tasyrik dzabhun." Pada setiap hari tasyrik di situ masih dibolehkan untuk menyembelih. Makanya yang kemarin tanggal 10 derek, 11 derek, nah ini 12 silakan, tidak apa-apa. Kan barangkali lu pengen duit tanggal 10 duit, ulang duit, tiba-tiba enten saya ngeteri duit pas tanggal 12 atau 13, nah maka segera menyembelih, tidak apa-apa. Lah nek ngono kok tak openi dhewe, ora kok tau malah jenengan jatahe akeh dhewe, ora mung sampe karo ati siji, malah jatahe akeh. Nah, kenapa kok kita disunahkan untuk menyembelih? Sepenting apa, sewajib apa? Seorang ulama Abu Hatim rahimahullah niku ngumpul di kampung, golek utangan. Ketemu kali Sufyan As-Tsauri. Abu Hatim, aku krungu kowe muter golek utangan korban. Terus saiki kowe nuntun unta. Dadi utangane mboten gitu wedhus, tuku unta. Kuwi tenan, berarti iki unta utangan. Oh iki. Lah emang ngopo? Lah kan Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwasanya tentang kurban itu fiha khair, di dalamnya ada banyak kebaikan. Makanya aku nggak pengen ketinggalan kebaikan. Artinya apa, kurban itu kan 10, 11, 12, 13. Dan ini lewat, kebaikannya lewat. Nah kebaikannya apa? Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, kebaikannya itu nanti wulune, kukune, tanduknya, darahnya akan menjadi saksi buat kebaikan dengan di dunia. Ayo, sapa sing tau ngitung wulune? Jarene kan kamu coba ulu pedus, ulu dengan diwiwir tau ngitung kok. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nek memang ada dan adanya yang baru sekarang, monggo, gak usah ragu, dikurbankan aja. Kemudian disebutkan berikutnya adalah termasuk mengingat Allah adalah ini harusnya setiap hari ketika kita makan dan minum, kita ucapkan bismillah ketika memulainya dan selesainya kita ucapkan alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla ya'do 'anil 'abdi ayyakul al-aqlah fayahmadahu 'alaiha wa yasraba syahbah wa fayahmadu 'alaiha. Allah itu ridho. Nah ini nek ridho niku terus bakal ditambah terus nikmati. Tapi nek enggak ridho kan wis tak tambahi. Atau jenengan kalian putrane niku, Pak Dit, gua koleng. Gua anu Pak, gua sanu sekolah. Dengan kayak sekolah tenan. Mulai gua rapot atau gua biji rankingnya nomor 1 atau bijine bagus. Wah, sesuk ya Dit pasti ditambahi. Nek Pak saya tambah. Mulai ini cukup boleh cekap Pak. Kok anu to apik men dadi bocah lha pripun? Kayak kancamu ya 20.000 ranking terakhir. Era dikei lesu. Kowe kok nang motor elek ya trimo. Sesuk tukuannya yo tak kering. Milih dhewe. Makanya ketika Allah itu sudah ridho, otomatis dengan nyuwun apa mawon bisa diberikan. Nah, sesungguhnya Allah ridho kepada hamba yang makan satu suap, dia memuji Allah, dan minum satu teguk, dia juga memuji Allah. Hanya termasuk bentuk zikir itu dalam makan. Kemudian termasuk bentuk zikir juga yang baik pada hari-hari tasyrik, yaitu memperbanyak doa dan dikhususkan doanya. Sebagaimana perkataan Ikrimah, murid dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, karena yustahabu ayyuqala fi ayyamit tasyrik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa yang paling utama itu diucapkan itu doa satu jagat, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi doa itu yang kedua maknanya, mengingat Allah berarti zikir sama permintaan. Nek tanggal 9 hari Arafah niku doa yang terbaik niku
la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti ini maknanya dikir. Nah, nek hari tasrif iku robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu maknanya permintaan. Dan ini dikonfirmasi oleh Anas bin Malik. Kalau tadi Ikrimah muridnya Ibnu Abbas muridnya Rasul, nah ini Anas bin Malik muridnya Rasul, dia mengatakan karena aksaru doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada hari itu yang paling banyak dilantunkan Nabi adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah kenapa kok doa itu kita sebut doa sapu jagat? Jadi Islam enggak ada doa sapu jagat, itu enggak ada, ya doa gitu aja. Nah, karena Hasan Abbasi mengatakan doa itu terkumpul kebaikan di dunia, yaitu ilmu dan ibadah, dan kebaikan di akhirat, yaitu surga dan selamat dari api neraka. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kalimat yang serupa, kebaikan di dunia itu ilmu dan rezeki yang baik, yang halal dan thayyib, sedangkan kebaikan akhirat itu surga dan selamat dari api neraka. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu doa yang paling utama, yang jenengan juga disunahkan untuk berdoa apa saja. Di masalah utang, di dalam bebas utang, di masalah sama pasangan, di dalam baik dengan pasangan, di masalah sama putranya, didoakan putranya. Nah, Syekh Abdul Razak Al-Badr menyatakan, nek nganti jenengan bingung meh ndonga apa, ya niku wae balik wae Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya orang-orang yang haji di atas Bukit Arafah itu disunahkan ndonga bar matahari tergelincir waktu masuk zuhur sampai menjelang maghrib. Niku nek mboten sangu buku sing kandel niku bingung meh ndonga apa. Kadang ndonga 5 menit 10 menit pun kesel leren nyekel HP mana-mana. Makanya jenengan ada tetangganya atau saudaranya berangkat ke gawake buku donga ana maca ngarep tekan buri, mungkin begitu tekan buri kok balik meneh ngarep gitu. Nek wis rampung baleni meneh pokoke. Nah, nek lali gowo mesti gawake ning lali nyangking jenengan sok enten ngoten niku. Ha niku Rabbana atina fid dunya niku dibualeni. Kok ketemune ning sak yuta ya ora apa-apa karena niku di tempat terbaik, saat terbaik, kemudian dalam keadaan terbaik, kabeh terbaik. Makanya nek nanti mung dolanan HP lah mana-mana itu. Terus ngantrine suwe gitu kan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk kebaikan di hari tasyrik, kita diminta untuk memperbanyak ibadah. Ibadah secara khusus, ya, sholat sunnah, puasa sunnah, puasa nggak boleh ya, maaf. Sholat sunnah, dan kemudian bisa ibadah secara umum. Ibadah secara umum itu apa? Yo kerja, yo sedekah, yo jujur dalam timbangan, pokoknya nggak boleh mendolimi orang. Nah, itu. Kemudian dalilnya kembali yang tadi di depan tadi, bahasanya tidak ada hari yang lebih baik kecuali 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, pertanyaan berikutnya, boleh nggak puasa Ayyamul Bid? Di dalam Islam itu ada puasa sunnah tanggal 13, 14, 15, gitu. Hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi kan kembok kan 13 lagi. Nah, bolehkah puasa Ayyamul Bid dari 13 bulan Dzulhijjah ini? Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, ini nanti dibahas udah kesuwen, adem gitu. Nah, Imam Nawawi menyebutkan bab tahrim shaum ayyam tasyrik wa bayanu annaha ayyam aqlin wa surbin wa dzikrillah azza wa jalla. Bahwasanya hari tasyrik 11, 12, 13 itu mutlak nggak boleh puasa karena itu hari raya kita. Nah, sehingga bagaimana cara mengkompromikannya? Yang mengkompromikannya disebutkan oleh sebagian ulama. Nah, bahwasanya ketika dengan nggak bisa di tanggal 13, maka hari Ayyamul Bidnya mulai 14, 15 niki cukup jane. Tapi nek dengan pengen dikomplit ketiga, maka dengan bisa nambah di tanggal 16 nek kerso. Dalilnya apa? Dalilnya Imam Nawawi berkata, wasabata ahaditsu fi sahih shaum salasi ayyam min kulli sanatin min ghairi ta'yini li waqtiha
maka ada dua hadis tentang Ayyamul Bid dan hadis tentang keutamaan berpuasa 3 hari setiap bulan. Di mana Nabi pernah mengatakan pada sebagian ulama, sebagian sahabat 13, 14, 15. Nanti dalam perkataan beliau kepada sahabat yang lain, pokoknya telung dino setiap bulan. Nah, wa dhahiruha annahu mata shaumaha khusilat al-fadilah. Dan dohirnya, maka selama orang itu puasa 3 hari tiap bulan, dia telah mendapatkan keutamaan. Apakah keutamaan Ayyamul Bid pas 13, 14, 15, atau keutamaan puasa 3 hari setiap bulan? Wa thabata fi sahih Muslim an Mu'adzah al-Adawiyah annaha sa'alat Aisyah. Dan telah disebutkan dalam sahih Muslim bahwasanya seorang sahabat, seorang tabi'in Mu'adzah al-Adawiyah pernah bertanya kepada ibunda Aisyah, akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu min kulli syahri salasatu ayyam. Apakah Nabi SAW itu berpuasa 3 hari setiap bulan? Qalat, jawab ibunda Aisyah, iya. Qalat, kemudian Mu'adzah bertanya lagi, qultu min ayyi ayyami syahr, tanggal berapa saja? Qalat, ibunda Aisyah menjawab, karena yubali min ayyi ayyami syahr wa kana yasum. Beliau tidak menentukan tanggal tertentu. Nah, berarti ini hadis yang lain. Hadisnya berarti ada yang 13, 14, 15 yang lebih. Hadis yang lain tidak ada ketentuannya. Sehingga kata Imam An-Nawawi, maka siapa yang pengen puasa yang lebih dan ketemu di bulan Dzulhijjah, maka 13-nya dengan jangan lakukan, tapi 14, 15 mentambahi 16. Nah, kemudian ini dipertegas oleh fatwa dari Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah, beliau sudah meninggal. Ya juzu dzalika walakin yabda'uha min al-yawmi rabi' asyara ila sadis asyara wa la tasum as-salis asyara li annahu min ayyami tasyrik alladhi ja'a fil hadis annaha ayyamu aqdin wa syurbi. Boleh saja melakukan puasa yang lebih ketika Dzulhijjah, namun mulailah dari 14 sampai 16 dan jangan mulai dari 13 karena itu hari tasyrik. Yang dinyatakan dalam hadis hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Allah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya sampaikan. Intinya sekarang masih hari tasyrik, besok juga masih. Sekali lagi kita utamakan ibadah di hari tasyrik, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuknya adalah takbiran, ya, takbiran yang muqayyad di kota masjid wau, yang mutlak silahkan, jangan di luar tidak apa-apa. Kemudian setelahnya dengan makan minum dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya termasuk bentuk mengingat Allah adalah masih ada kesempatan untuk menyembelih kurban buat jenengan yang mungkin baru punya duit di hari ini atau besok. Silakan, tidak apa-apa, walaupun nggak direwangi tanggalnya rame-rame nih, ini direwangi putranya nggak apa-apa, ya. Dan itu dimakan sekeluarga juga nggak apa-apa, dituruti tangganya ya alhamdulillah juga nggak apa-apa. Fleksibel gitu dalam urusan kurban. Nah, kemudian termasuk yang disunahkan lagi selain itu adalah ibadah-ibadah yang tidak ada ketentuan khususnya, seperti bekerja, seperti kemudian jujur, kemudian menolong tetangga dan seterusnya. Maka semua amal-amal itu memiliki nilai positif di hari-hari tasyrik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta